Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mengambil mata kuliah manajemen proyek, melanjutkan materi minggu kemarin tentang work breakdown structure atau WBS. Sekarang kita masuk ke materi tentang struktur organisasi dan tupoksi dalam manajemen proyek, teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman semua, sebentar. Oke. Baik, teman-teman semua, jadi pada hari ini sekali lagi kita akan belajar tentang bagaimana menyusun struktur organisasi dan tupoksi di dalam manajemen proyek, khususnya nanti di bidang IT, begitu ya. Sedikit mengulang, tujuan pembelajaran utamanya adalah mahasiswa nanti mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang IT. Itu menjadi orientasi kita, teman-teman semua. Makanya di dalam pertemuan kali ini kita akan upayakan dengan materi nanti mahasiswa mampu menyusun struktur organisasi proyek untuk fungsi kontrol dan monitoring termasuk dalam pembuatan laporan proyek gitu ya. Dengan materi sebelumnya yang seperti itu ada jenis proyek, ruang lingkup, legalitas, bahkan ada WBS minggu kemarin. Tentunya ini sudah semakin mendekati titik akhir gitu ya. Dan hari ini spesifik kita akan bahas tentang struktur organisasi dalam proyek. Oke, struktur organisasi dalam proyek ini sarana dalam pencapaian tujuan proyek untuk mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, begitu ya, peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Jadi teman-teman semua, setelah kita memahami ruang lingkup, terus setelah itu juga kita bisa menganalisa sumber daya yang sudah ada, terus kita bisa menyusun WBS, setelah itu kita baru bicara bagaimana struktur organisasi dalam pelaksanaan proyeknya. Karena di sana, di dalam struktur organisasi ini, difungsikan untuk bagaimana mengatur dan mengorganisasi semua sumber daya yang sudah dianalisa sesuai dengan ruang lingkup proyek, kan begitu. Ya, struktur organisasi proyek yang ditetapkan oleh perusahaan itu berbeda satu sama lain karena disesuaikan dengan kondisi atau tipe dari garis pemenang yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Ini materi ini menandakan bahwa lebih kepada bagaimana teman-teman nanti mendapatkan informasi tentang penyusunan sebuah struktur organisasi proyek, dan itu tidak menjadi letter luck yang akan menjadi kitab, gitu ya, yang akan menjadi panduan, karena terkadang kita di tiap organisasi, di tiap perusahaan itu berbeda struktur organisasinya. Paham ya, teman-teman semua ya? Jadi ini sebagai salah satu referensi saja ketika teman-teman nanti menyusun organisasi proyek, begitu termasuk juga misalnya gabung ke perusahaan, ternyata di sana loh kok struktur organisasi kayak gini deh. Ya memang beda-beda tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Organisasi dalam proyek disusun untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan yang ditugaskan berdasarkan waktu, biaya, dan mutu. Itu ada di ruang lingkup, teman-teman semua. Karena ini biasanya saling keterkaitan. Maksudnya gini, waktunya pendek, ya biayanya mahal, gitu ya. Atau waktunya pendek, pengen mutunya bagus, biayanya mahal. Waktunya pendek, biayanya sedikit, ya mutunya jelek. Ini itu juga segitiga emas. Jadi pengennya mutunya bagus, ya biayanya mahal. Apalagi kalau pengen cepat, wah lebih mahal lagi. Nah, 3 hal itu yang perlu dipertimbangkan di dalam organisasi proyek. Karena pada dasarnya organisasi proyek itu untuk apa? Organisasi proyek untuk mengupayakan supaya perusahaan mendapatkan laba dari proyek. Nah, ini nilai proyeknya 1 miliar. Kita operasional habis 500 juta, ya enggak apa-apa, bagus. Berarti laba perusahaan 500 juta, gitu kan?
apakah ada, ini nanti financial analysis ya sebetulnya maksudnya ke sana. Apakah ada minimal untuk laba? Tidak ada. Kadang di dalam proyek itu bahkan kita nggak dapat laba, bisa jadi. Tapi karena dengan pertimbangan proyek itu punya orientasi jangka panjang. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Penyusunan struktur organisasi proyek itu ada beberapa tipe. Pertama, berdasarkan fungsional organisasi, di mana setiap tim memiliki satu atasan yang jelas. Subordinat utama dikelompokkan berdasarkan keahlian atau fungsional, seperti teknik, administrasi, gitu ya, operasi, boleh-boleh aja. Atau ada bagian arsitektur atau perencanaan, ada bagian mechanical electrical, ada bagian sipil, gitu ya. Bagian administrasi bisa aja dibagi lagi menjadi keuangan, akuntansi, begitu ya, SDM dan general affair. Atau kadang bisa jadi di dalam administrasi itu ada procurement management. Itu tergantung kebijakan dari perusahaan mau seperti apa. Karena terkadang di dalam satu perusahaan itu organisasi proyeknya tidak perlu ada administrasi deh, administrasi ada di perusahaan. Bisa jadi. Tapi kalau proyeknya besar, itu di dalamnya biasanya ada administrasi. Nanti saya kasih contoh realnya pengalaman ketika saya dulu menjadi project manager gitu ya di divisi teknik operasi Telkomsel. Setiap proyek yang kita jalankan itu tidak ada admin, tidak ada administrasi dan keuangan. Karena administrasi dan keuangan itu ada di bawahnya saya gitu ya, sebagai business manager atau sebagai manajer apa namanya teknik pada saat itu ya. Di tiap proyek itu ada koordinatornya. Jadi dia fokus hanya untuk melaksanakan proyek itu. Saya pernah melakukan itu. Makanya tadi di opening saya, organisasi proyek itu bisa beda-beda sesuai dengan organisasinya. Dulu organisasi saya begitu. Itu ya teman-teman ya, berdasarkan organisasi proyek, pengelolaan strukturnya yang didasarkan pada proyek. Jadi misalkan, ini gambarannya sebetulnya ada proyek A, ya sudah, di situ bentuk tim, semua bisa jadi. Mulai dari, misalkan kalau proyek sistem informasi ya programmer, ya apa namanya sistem analis, ya project koordinator, itu full di situ ngerjain, tidak diotak-atik. Gitu ya. Tim hanya mengerjakan satu project saja. Ya kan? Kalau di perusahaan-perusahaan besar tidak menutup kemungkinan seperti itu. Khususnya buat proyek-proyek yang dalam jangka waktu lama. Misalkan saya kasih contoh, teman saya kemarin ngerjain proyek di Bali, gitu ya, dari BUMN. Saya tanya, ini proksi pengerjaannya kira-kira berapa lama? Sekitar 3 tahun, Pak. Ya itu organisasi sendiri itu. Tidak bisa disambi, gitu ya. Walaupun di top manajemennya ada yang connecting dengan project director. Tapi di dalam pelaksanaannya ya dia hanya fokus yang di Bali. Yang di daerah lain dia nggak ada tanggung jawab. Oke, gitu ya. Terus ada kombinasi baik fungsional maupun projectized, ya, dengan organisasi matriks. Matriks dapat dibangun sebagai ada yang lemah, ada seimbang, ada yang kuat. Itu tergantung tingkat relatif kekuasaan dan pengaruh antara manajer fungsional dan manajer project. Kayak tadi yang saya ceritakan, gitu ya. Ada yang berdasarkan fungsional, tapi juga di mix, ada yang bertanggung jawab di tiap koordinator project tertentu, gitu ya. Nah ini lebih fleksibel sebetulnya. Jadi misalkan di situ kalau berdasarkan apa namanya organisasi fungsional, begitu ya, project manager, begitu ya, tidak langsung secara otomatis mempengaruhi, gitu ya. Tapi kalau di projectize itu
atau berdasarkan organisasi proyek, ya dia full power project manager itu. Kan itu kan. Kalau di matrix ini ada beberapa tipe kan, ada apa namanya? Ada lemah, ada balance, ada strong begitu ya. Karena kombinasi dari fungsional sama projectiles gitu ya. Resource availability seperti itu, who manage the project budget, bisa kalau di fungsional manager berarti diberi apa namanya sesuai dengan fungsinya, ada bagian keuangan. Tapi kalau di project test ya project manager yang kontrol, yang benar-benar fully manage gitu ya. Itu teman-teman. Oke. Sekarang kita lebih fokus kepada bayangkan teman-teman akan mengerjakan sebuah project dan diminta untuk menyusun organisasi sebuah project. Bagaimana menyusun organisasi sebuah project? Dengan catatan tadi, fleksibel saja, sesuai dengan kebutuhan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Pertama, menyesuaikan pola organisasi di perusahaan. Gitu kan? Cek tupoksi yang sudah dan belum di-backup oleh perusahaan, termasuk sebatas mana kewenangan organisasi proyek. Apakah hanya di dalam pelaksanaan saja, ataukah apa namanya, ataukah sampai ke keuangan. Saya sekarang cerita saja ya teman-teman. Saya dulu ketika mengerjakan sebuah proyek, ketika ada proyek baru begitu ya, saya diminta melakukan analisa. Saya diminta bikin analisa, saya bikin proyeksi cash flow, laba ruginya seperti apa gitu ya. Saya presentasi teman-teman. Saya presentasi ke manajer keuangan sama GM. Gitu ya. Pernah suatu ketika saya presentasi ada proyek 2 sekian miliar lah gitu, dengan proyeksi laba 450 juta lah, hampir setengah miliar. Manajer keuangan dengan simpelnya mengatakan, lepas Pak proyek itu. Kalau sesuai dengan proyeksi cash flow seperti itu, kita nggak gajian di 3 bulan. Loh, kenapa Pak? Karena secara keuangan kita per minggu cuma segini ratus juta budgetnya. Kalau mau merubah itu harus presentasi ke direksi. Nah, akhirnya tidak bisa tidak kan? Kita bikin analisa proyek pada saat itu pakai kerjasama leasing. Karena membutuhkan pengadaan pada saat itu 2 miliar. Leasing dengan pembelian genset pada saat itu 2 miliar, akhirnya mengurangi laba yang awalnya 400 sekian juta, labanya jadi 200-an juta selama proyek 1 tahun. Ya sudah Pak, ambil proyek itu. Manajer keuangan begitu. Ya sudah, kita ngikut. Karena apa? Teman-teman semua, di organisasi saya pada saat itu, manajer keuangan ada sendiri, begitu ya. Sedangkan di kita itu langsung fokus ke proyeknya, tapi tidak pernah lepas dari analisa keuangan. Makanya setelah materi ini kita akan belajar bagaimana kelayakan proyek ya secara finansial. Setelah itu, yang kedua, analisa ruang lingkup proyeknya seperti apa. Seberapa lebar, seberapa banyak, begitu ya. Terus kebutuhan dan ketersediaan sumber daya seperti apa. Butuhnya SDM kayak gimana. Sekarang kita sudah punya nggak SDM-nya itu? Apakah kita perlu ada rekrutmen, ataukah kita akan ada outsourcing ke petugas lain? Terus kita secara peralatan punya nggak? Kalau nggak punya kita akan beli, ataukah kita akan sewa? Pak, kenapa sampai berpengaruh ke dalam organisasi proyek? Ya, saya kasih contoh ya, misalkan nih, yang fisik deh, yang kelihatan ya, untuk apa namanya, kita proyek sipil, kita butuh beku ya, beku itu apa sih bahasa Indonesia ya? Pokoknya alat berat itu ya. Kita punya peralatannya nggak punya Pak. Kalau nggak punya peralatan, berarti kan kita harus sewa. Kita ada operatornya nggak untuk nyetir? Tidak ada Pak. Biasanya langsung dengan mitra. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan organisasinya berbeda teman-teman. Ya kan?
Apalagi kita lihat di Kota Semarang misalnya, ada berapa banyak orang yang menyewakan gedung. Bagaimana jadwal proyek yang sekarang? Mereka lagi kosong apa enggak? Ya kan? Kalau mereka lagi penuh, nah kita akan jadwal kapan nih? Pekerjaan kita untuk yang membutuhkan peralatan itu butuh berapa lama? Menarik ya di dalam mengelola sebuah proyek ya. Termasuk di dalamnya menganalisa WBS dan time schedule-nya seperti apa. Ya, baru membuat bagian organisasi dan tupoksi. Ya kan? Karena dengan analisa sebelumnya itu kita sudah punya gambaran nih bagian organisasinya seperti apa ya. Nah, kenapa perlu menyusun tupoksi supaya jelas juga tugasnya apa kan begitu kan? Karena ketika di WBS sesuai dengan ruang lingkup, terus kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, kita udah susun WBS-nya, time schedule-nya seperti ini gambarannya, wah butuh orangnya kayak gini, berarti bagian organisasinya gimana ya baiknya ya. Karena ketika menyusun bagian organisasi itu, kita harus mempertimbangkan ini sebetulnya pekerjaannya apa, apakah serial, apakah paralel dengan pekerjaan lain, termasuk juga ini kalau nanti ada fungsi kontrol, siapa yang kontrol dari proyek itu, teman-teman semua. Saya dari tahun 2000 berapa ya, 2003 dulu ketika masuk ke Koperasi Telkomsel sebagai business manager atau project manager di sana untuk manajer teknik ya. Sampai sekarang pun masih terus belajar karena ada beberapa case saya salah juga ngambil kebijakan. Bukan karena salah ngambil kebijakan ya, karena di dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari tantangan mengelola sebuah proyek. Oke, tupoksi organisasi proyek. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Jadi jelas ketika bikin bagian organisasi, tugasnya nanti ngapain, ya kan? Sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas jabatan, disesuaikan dengan SDM-nya, ya kan? Kan kita tidak mungkin membuat bagian organisasi di posisi itu dengan tupoksi itu, begitu ya. Tapi orangnya kita nggak punya. Bisa jadi tugas pokok itu bukan diisi oleh SDM, tapi mitra outsourcing. Kayak tadi itu, misalkan pembersihan lahan. Jadi bukan kita kan, tapi orang atau perusahaan yang punya. Atau pengecoran, coba pengecoran yang pakai alat apa namanya kayak gajah gitu ya, belalai gajah itu kan untuk ngecor lantai 2, lantai 3 kayak gitu kan. Itu kan ada perusahaan sendiri, teman-teman. Hampir semua pelaksana proyek gitu ya, tidak punya alat kayak gitu. Itu biasanya perusahaan yang memang khusus menyediakan alat untuk pengecoran, untuk pembuatan beton. Fungsi perwujudan fungsi yang sesuai organisasi atau kelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Ini sekali lagi fleksibel. Teman-teman semua, tupoksi organisasi proyek itu lebih kepada sebetulnya memperjelas tugas dan tanggung jawabnya apa ketika ada orang di bagian itu. Dia bertanggung jawab ke siapa dan indikator kinerjanya apa. Kenapa kita perlu tahu indikator kinerja di tiap bagian organisasi itu? Karena supaya kita tahu mau ngeceknya apa, gitu loh. Kamu masuk di bagian ini ya, gitu ya. Tupoksimu ini, misalkan. Sudah jalan 1 bulan, kita mau ngecek gimana kalau nggak ada indikator kinerja? Nggak ada parameter. Ya? Oke, nah sekarang saya nyoba satu saja, manajer proyek.
Peran dan tugas manajer proyek mengintegrasikan semua kegiatan, gitu ya. Pusat komunikasi semua progres proyek dari tim, termasuk kaitannya dengan klien juga, gitu ya. Pengadaan dana, fasilitas dan SDM. Agen perubahan yang mempelopori pemakaian ide baru dan inovatif. Tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaan proyek itu perlu ada inovasi-inovasi. Ya, baik dari sisi pengaturan SDM-nya atau penggunaan peralatannya. Banyak sekali ya. Tanggung jawab manajer proyek merencanakan kegiatan, mengorganisasi, memilih dan menempatkan orang-orang, mengorganisasi dan mengalokasi sumber daya, monitor status proyek, progres ya, identifikasi masalah-masalah teknis, titik temu dari stakeholder. Jadi intinya intermediator lah ya, fungsi manajer proyek itu antara stakeholder dengan karyawan kita, gitu ya. Antara pemilik proyek dengan tim pelaksana proyek, gitu ya. Termasuk ketika ada konflik harus diselesaikan, merekomendasikan penghentian atau pengerahan kembali sumber daya, itu ada di manajer proyek. Karena setiap proyek itu nggak mudah juga. Saya pernah proyek dihentikan hanya gara-gara permasalahan dengan warga. Terus saya datang ke sana, rapat lah gitu ya. Ini kenapa? Ketemu dengan Pak RT, ketemu dengan tokoh warga. Pak, dulu pada saat sosialisasi ke kita, kita mau dibantu untuk seragam tim volinya kita sama tim sepak bola. Sampai sekarang belum ada realisasi. Padahal ini proyek sudah jalan 5 bulan. Kita tidak mau ini dilanjutkan. Oh begitu Pak, ada dokumennya, ada Pak ini, ada minute of meeting-nya. Waduh, ini ya, ya sudahlah. Akhirnya ya udah pengadaan seragam daripada proyek nggak jalan. Itu saya pernah melakukan seperti itu teman-teman. Di mana ya dulu ya? Di Jepara pernah, di Rembang pernah, di Jogja juga pernah. Ya kali-kali. Kompetensi dasar seorang manajer proyek, kompetensi yang harus dimiliki teman-teman, pertama adalah kompetensi konseptual. Jadi teman-teman ini harus punya kemampuan membuat konsep. Gitu ya. Bagaimana cara pelaksanaannya, itu kan bikin konsep. Kira-kira bagannya seperti apa, tupoksinya gimana, itu kan konsep. Terus kompetensi manajerial itu lebih kepada bagaimana implementasinya, planning. Setelah planning kan ada organizing, actuating, controlling gitu ya. Itu kompetensi manajerial. Teman-teman semua, kompetensi manajerial itu hampir bisa dikatakan tidak pernah berakhir. Selalu harus kita pelajari. Saya pun sekarang juga lagi mengeksplorasi manajemen SDM. Ternyata manajemen SDM banyak di perusahaan. Bagaimana membuat peraturan perusahaan, bagaimana membuat karir path, begitu ya, bagaimana juga untuk mengatur kompensasi atau penggajian, begitu ya, bagaimana memberikan apresiasi, bagaimana membuat indikator kinerja, ternyata lumayan. Itu kompetensi manajerial, teman-teman. Kalau kompetensi sosial apa? Kompetensi sosial tadi membina hubungan dengan warga sekitar. Project manager tidak boleh sekedar hanya gara-gara saya kan project manager. Jadi kalau berhubungan dengan warga kadang ya kita harus jaga diri lah, jaga komunikasi, ya membina hubungan baik dengan warga sekitar. Termasuk kompetensi teknis, teman-teman. Disarankan orang yang jadi project manager paham kompetensi teknis. Seperti yang saya alami dulu ketika belum pernah ngerjain proyek telekomunikasi, saya sudah jadi manajer proyek. Yang saya lakukan di bulan pertama, saya ikut semua pelaksanaan proyek. Bukan tuh jadi pelaksana, tapi saya tahu, oh ini tuh yang dilakukan. Oh proyek ini seperti ini tuh yang dilakukan. Oh kalau upgrade, downgrade, TRX itu gini tuh langkah-langkahnya. Oh kalau untuk pemasangan antena, begini toh, diturunkan dulu terus dinaikkan tekniknya seperti ini sehingga kita bisa analisa.
Kapan-kapan, Pak, ini pakai ini kok jatuh antenanya. Oh, berarti begini cara pelaksananya supaya ini lebih aman. Saya tidak menjadi orang yang berani naik tower, tapi saya bisa bikin analisa bagaimana pekerjaan untuk pasang antena di atas tower itu aman. Kenapa? Karena ketika masang antena, saya pernah ikutin dari awal sampai akhir. Bagaimana penaliannya, bagaimana ngangkatnya ke atas, bagaimana masangnya, terus nanti bagaimana ngukur tiltingnya, terus moto arahnya dari atas. Gitu ya. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya juga pernah, teman-teman, kamera jatuh dari atas, hancur. Aduh, kita harus bikin SOP gitu ya untuk pemasangan antena. Gitu ya. Kompetensi teknis bagi seorang manajer proyek memang sunnah, tapi apa namanya? Paling tidak paham lah apa-apa yang harus dilakukan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, terus itu lagi. Oke, indikator kinerja utamanya ini umumnya saja ya, teman-teman ya, hubungan atau komunikasi dengan mitra. Progres pelaksanaan proyek, laporan berkalanya seperti apa. Kondusivitas tim pelaksana proyek, pasti ada riak-riak. Pelaporan proyek include dalam penagihan. Kalau tadi organisasinya berdasarkan project test, berdasarkan organisasi proyek sendiri dan terpisah, maka dia harus sampai include penagihan. Tapi kalau organisasinya hanya proyek tapi administrasi pihak lain, ya tentunya dia nggak bertanggung jawab sampai penagihan. Tapi biasanya hanya bertanggung jawab sampai BAUT, BAST. Ini ketika saya jadi manajer teknik Koperasi Telkomsel, admin project menjadi satu tim. Dia yang ngurus SPK, PO, berita acara negosiasi, saya yang tanda tangan, bikin laporan keuangan project, bikin penagihan, itu admin project. Admin project itu hanya 2 orang untuk ngelola semua project di tempat saya. Nah, masing-masing project ada project koordinator. Dia lebih kepada bagaimana melaksanakan kegiatan. Urusan pencairan keuangan, admin project yang ngurus. Kan gitu kan? Urusan penagihan, admin project yang ngurus. Dia fokus di pelaksanaan aja sampai ada berita acara uji terima atau berita acara serah terima. Berita acara uji terima itu biasanya dengan orang lapangan, pengujian dari pekerjaan. Berita acara serah terima biasanya manajer dengan yang tanda tangan di dalam proyek lah, yang tanda tangan di dalam SPK ya, surat perintah kerja atau purchase order. Kalau di dalam proyek IT gitu ya, ini sekedar sharing saja di PT Sinergi Multicipta. Ini sekarang lagi saya test case, ya ada gagalnya, ada itulah. Saya belum benar-benar berhasil sebetulnya, tapi saya sudah melakukan ini. Ada project manager gitu ya, terus ada administrasi project, terus ada sistem analisis dan testing, terus ada teknis. Di sana bisa programmer, bisa server, manajemen, macam-macam ya. Sehingga sistem analis itu di minggu ini dia ngerjain analis untuk proyek A, di minggu yang lain dia ngerjain proyek B. Proyek A ketika ada diskusi dengan user, sistem analis yang ikut, programmer nggak perlu ikut. Ya, setelah dikonfirmasi baru masuk ke programmer. Programmer udah ngerjain. Kalau programmer sudah ada progres, ada testing, ngomong sama tim sistem analis dan testing. Ayo kita testing. Saya melakukannya seperti itu. Apakah harus seperti itu? Enggak juga. Silahkan disesuaikan dengan jenis proyeknya kan. Tapi saya membaginya seperti ini, teman-teman. Karena masih kecil, gitu ya. Project manager pun juga semua proyek masuk, gitu ya. Termasuk pemasaran, gitu ya. Ini yang lagi kita pertimbangkan bagaimana tim pemasaran seharusnya ada sendiri sih. Oke, ringkasan dan refleksi struktur organisasi dalam proyek itu ada beberapa tipe, gitu ya, tergantung dari perusahaan induknya, gitu, kompetensi manajer proyek seperti apa yang dibutuhkan. Silakan teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi manajer sebuah proyek, ya belajar dari sekarang. Makanya aktif di organisasi itu bagus. Sekarang anak saya yang kedua ya sudah mulai ikut organisasi di SMP-nya. Saya dorong terus ikut belajar, banyak manfaat. Jadi kalau kalian kuliah, teman-teman semua ya ikutlah organisasi. Kalau enggak sayang nanti waktunya, gitu ya. Terus
tahapan menyusun struktur organisasi proyek tadi sudah ada, gitu ya. Coba kita refleksi. Kita sudah paham ruang lingkup, sudah paham WBS, sudah paham sumber daya, struktur organisasi, oke ya. Makanya teman-teman, latihannya lanjutan dari minggu kemarin kan membuat WBS toh, dari proyek kelompok yang ada, sekarang buatlah struktur dan tupoksinya, gitu ya. Nanti saya buatkan di halaman upload tugas. Sampai pada akhirnya nanti teman-teman mempresentasikan ini. Jadi tugasnya berkelanjutan ya teman-teman ya. Itu ya, saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.